Berita-berita di media nasional sering kali berfokus mengenai informasi COVID-19 di wilayah Jawa dan sekitarnya. Namun, bagaimana kondisi daerah lain di Indonesia, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya? Saya Tungga Dewi, apa kabar Bali? Desa Taiftop yang terletak di Kecamatan Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin jarang terdengar namanya. Namun, di sana ada seorang pemuda dengan cerita menarik yang perlu kamu kenal. Diki Senda adalah pemuda asal Desa Taiftop yang aktif bergerak menciptakan perubahan positif di desanya meski di tengah kondisi pandemi. Dia juga dikenal sebagai seorang penulis, aktivis makanan, dan pendiri Lakuatko Jawas, sebuah wirausaha sosial yang memberdayakan masyarakat setempat untuk turut aktif memanfaatkan pangan lokal dan memperkenalkan budaya tradisi masyarakat Molo kepada halayak ramai. Nah, di episode kali ini, saya akan ngobrol dengan Kak Diki Senda, pendiri Lakuatko Jawas di Nusa Tenggara Timur. Yuk, simak obrolan kami! Halo Kak Diki, salam kenal. Halo Tungga, salam kenal juga. Bagaimana Kak Diki kabarnya di sana? Baik, sedang menyesuaikan diri dengan kenormalan baru dan situasi-situasi yang baru dari satu Zoom meeting ke Zoom meeting yang lain. Nah, Kak Diki, Lakuatko Jawas itu kan dikenal dengan kewirausahaan sosial dengan pendekatan seni budaya. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Lakuatko Jawas itu sendiri dan kenapa menggunakan pendekatan seni budaya ya Kak? Ya, jadi kami kami menamakan diri kami itu komunitas warga. Jadi artinya bahwa inisiatif, gerakan, basis karya dan kerja kami itu dimulai dalam konteks lokal di kampung, di komunitas masyarakat, bergerak bersama dengan warga di desa. Kami mengintegrasikan, Lakuatko Jawas mengintegrasikan perpustakaan warga, kemudian ruang komunitas kesenian, ruang arsip seni dan budaya Molo, kemudian juga sekarang bergerak ke kewirausahaan sosial. Pendekatan kami adalah seni budaya. Kenapa seni budaya? Karena pertama, kami sebagai anak muda Timor, sebagai generasi baru dari masyarakat yang boleh dibilang adalah bagian dari masyarakat adat di Pegunungan Molo, merasa bahwa kami cukup terpisah jauh, berjarak jauh dengan sejarah identitas kami sebagai orang Molo dan sejarah budaya, pengetahuan lokal kami agak terbatas sesuai dengan itu. Jadi hadirnya Lakuatko Jawas sebenarnya menjawab tantangan itu. Kenapa sih kita sebagai orang muda Molo mau cari tahu tentang sejarah kampung kita harus pergi jauh-jauh sampai ke Leiden misalnya, hanya untuk mencari tahu narasi-narasi lokal tentang sejarah kita. Jadi akhirnya bagaimana caranya kita sebagai komunitas melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengkoleksi, mengumpulkan, mengarsipkan berbagai pengetahuan lokal itu sehingga kita sebagai generasi muda dan nanti adik-adik juga bisa memakai pengetahuan itu. Terus saya juga tertarik nih bentuk kolaborasinya dengan wirausaha sosial itu seperti apa ya Kak di Lakuatko Jawas? Wirausaha sosial itu muncul belakangan. Gitu. Munculnya justru tanpa rencana awal sebenarnya. Tapi dalam perjalanan ternyata inisiatif ini berkembang karena orang tua juga terlibat, mereka juga kemudian datang dan menyatakan diri, kami juga mau bergabung karena rupanya mereka melihat ada perubahan dalam diri anak-anak mereka ketika bergabung di Lakuatko Jawas, sehingga mereka kemudian bergabung. Nah, ketika warga bergabung, bapak mama, orang muda bergabung, kemudian itu
aktivitasnya kemudian menjadi luas. Aktivitasnya menjadi luas. Kami bersama-sama dengan warga kemudian melakukan kerja-kerja pengarsipan, pendokumentasian, penulisan resep makanan, tradisi pertanian, kemudian mengumpulkan kembali narasi-narasi terkait pertanian, terkait preservasi pangan, kemudian terkait dengan ekologi, merawat sumber-sumber mata air, hutan, dan lain-lain. Ternyata dari situ baru ketahuan, bahwa potensinya hari ini kita bisa melihat potensi itu sebagai sesuatu yang bisa dipakai untuk ekonomi kreatif. Jalan yang kita pakai itu adalah kewirausahaan sosial, karena itu paling tidak yang bisa menjawab kebutuhan kami sebagai komunitas. Jadi dari arsip-arsip itu kan akhirnya menemukan ternyata di Molo itu punya keragaman sambal yang banyak misalnya. Wow. Bagaimana caranya kemudian sambal itu kita produksi dan itu bisa menjadi ciri khas, sekaligus memperkenalkan komunitas, tapi itu juga bisa menjadi ekonomi kreatif yang baru. Jadi akhirnya produk yang dijual memang produk yang unik yang memang itu datang dari komunitas dengan bahan organik, kemudian ada story behind-nya. Jadi orang membeli juga karena ada satu proses narasi yang menarik yang membuat mereka merasa adalah bagian dari produk itu. Terus nih Kak, yang bikin saya penasaran dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi saya tuh pernah dengar podcast dari Voice of America bersama Felix yang waktu itu berdiskusi mengenai tantangan ketahanan pangan di NTT saat pandemi COVID-19. Nah, kalau dari Lakuatku Jawas, bagaimana sih respon mengenai ketahanan pangan di tengah kondisi COVID-19 ini? Ya, kalau kami bahasanya bahkan bukan ketahanan pangan sebenarnya. Kami melihat ini sebagai kedaulatan pangan. Karena Molo itu sendiri secara culture, secara kebudayaan, memang budayanya budaya pertanian. Budaya pertanian. Kami ada di pegunungan, kemudian Molo itu juga adalah yang menyuplai bahan makanan hasil pertanian untuk kota Kupang dan kota-kota di sekitar. Sehingga secara posisi dia punya posisi yang strategis. Tapi dalam konteks COVID-19 kami juga akhirnya baru tahu bahwa ternyata kita punya masalah yang banyak sekali terkait pangan kita. Kita begitu tergantung sekali dengan beras. Padahal secara budaya kita tidak punya sawah, kita bukan budaya pertanian padi. Kita menanam jagung, kita menanam umbi, kita menanam sorghum, menanam jali, dan berbagai jenis kacang-kacang, umbi-umbian lain-lainnya. Saya pikir peran komunitas penting hari ini bukan hanya Lakuatku Jawa. Saya pikir komunitas dimanapun, apalagi kita komunitas yang berbasis di desa, itu kita juga bisa menjadi contoh. Kita juga bisa menjadi penggerak, karena masyarakat itu kadang mereka itu sebenarnya butuh penguatan. Mereka itu kadang butuh bahwa kamu itu punya budaya, kamu itu punya kekuatan, potensi yang besar. Jadi kamu punya makanan yang banyak, yang melimpah. Kadang mereka hanya butuh dikasih apresiasi. Kadang mereka butuh untuk didorong seperti itu. Kadang masyarakat kita kan malu kalau makan jagung, makan umbi. Mereka tuh kalau ada tamu datang itu mau menyuguhkan jagung, umbi, kacang-kacang itu mereka kayak malu sekali. Karena mereka merasa bahwa makanan orang kota itu adalah beras, roti, nasi, mie, dan segala macam. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus bahwa kita bangga kok dengan makanan kita bangga dengan apa yang kita punya. Dan komunitas pada akhirnya kita mengembalikan itu, dan pelan-pelan warga sekarang mereka mulai menanam kembali benih-benih lokal, mereka mulai percaya diri lagi karena mereka sudah tahu bahwa ketika misalnya mereka menanam kembali benih-benih lokal, ada dampak ekonomi secara khusus spesial karena misalnya di Heritage Trail kami memasak semua jenis makanan lokal, jadi mereka tahu bahwa
mereka tahu bahwa makanan itu akan arahnya kemana. Mereka tahu bahwa. Wah, saya jadi tertarik nih untuk coba makanan lokalnya kalau nanti. Ya, nanti trail bisa ya. ikut. Kalau trail. sudah boleh travel lagi, COVID sudah mulai mereda. Siap. Boleh coba makanan lokal dari desa. Siap. Tempat Kak Diki berada. Saya percaya sekali bahwa informasi ini sangat berguna justru dengan teman-teman pendengar Apa Kabar Bali yang tahu bahwa kondisi di daerah tempat Kak Diki berada dan di NTT sekitarnya inilah yang terjadi dan kenapa Lakowat Kujawas itu berdiri hingga saat ini. Terima kasih banyak ya Kak Diki sudah sharing dan sampai ketemu nanti secara langsung ya Kak. Ya, oke, sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Siap, salam dari Bali. Ya. Wah, menarik dan inspiratif ya ceritanya. Apalagi di tengah ramainya berita pandemi akhir-akhir ini, ternyata di NTT ada wirausaha sosial yang aktif menciptakan perubahan. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa Kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali. Kami juga ada informasi tips and trik agar kita tetap sehat dan bijak selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, gak usah keluar rumah kalau gak perlu-perlu banget ya. Salam!